Tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Dan tidak semua yang ditunda berarti dilupakan. Pernyataan ini mungkin terdengar bijak, bahkan indah. Tapi siapapun yang pernah menengadahkan tangan dalam gelap malam, memohon sepenuh jiwa, dan esoknya mendapati segalanya tetap sama, pasti akan tahu. Kata-kata bijak seringkali sulit untuk benar-benar diyakini di saat getir. Doa, satu kata yang begitu akrab, tapi juga misterius. Ia sering menjadi tempat berlindung, tetapi juga menjadi sumber tanya yang tak berkesudahan. Di dalamnya terkandung harap yang paling dalam dan kejujuran yang paling telanjang. Saat seseorang berdoa, ia menanggalkan gengsi dan logika. Ia membuka hatinya, menyebut nama Tuhan, memohon yang tak mampu ia capai sendiri. Namun ketika jawaban tak kunjung datang, keheningan dari langit terasa berat. Waktu berjalan, masalah belum selesai, harapan mulai rapuh. Dan perlahan, hati pun bertanya, bukan dengan suara lantang, tapi dengan lirih yang perih, apakah doaku terdengar? Ataukah aku sekadar bicara pada kekosongan? Tak sedikit yang pernah mengalami ini. Memohon agar sebuah pintu dibukakan, tapi pintu itu tetap terkunci rapat. Meminta kesembuhan, namun sakit malah bertambah. Memohon jodoh, rezeki, ampunan, kelegaan dari masalah, atau petunjuk dalam kebingungan, tetapi jawabannya seolah tidak kunjung tiba. Lalu datang rasa putus asa yang samar, yang tidak langsung meninggalkan iman, tapi mulai meragukan arah. Di saat seperti itu, banyak orang mulai mengukur nilai doanya dari hasilnya. Jika terkabul, maka doa itu dianggap berhasil. Jika tidak, maka seolah sia-sia. Padahal, sejak awal, doa bukanlah transaksi. Ia bukan alat tukar, melainkan bentuk penghambaan. Allah, dalam firman-Nya, telah berjanji, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Tapi ayat itu seringkali dipahami dengan tergesa. Sebab kabulkannya Allah tidak selalu berarti segera. Ia kabulkan sesuai hikmah-Nya, bukan sesuai jam tangan manusia. Sementara manusia, terbiasa dengan dunia yang serba cepat, merasa kecewa saat Sang Pencipta tidak mengikuti ritme yang sama. Ada rahasia besar yang luput dari pandangan banyak jiwa? Doa tidak hanya dilihat dari hasilnya, tetapi dari bagaimana ia mendidik dan mengarahkan jiwa. Ketika seseorang berdoa, sesungguhnya ia sedang mendekat, sedang bergantung, sedang kembali pulang pada tempat yang paling aman, Allah. Tapi kenapa diamnya langit terasa menyakitkan? Karena manusia sering datang kepada Allah dengan harapan yang dibentuk oleh keinginan pribadi, bukan oleh hikmah. Kita membawa daftar permintaan, lalu berharap Allah menandatanganinya seperti pegawai loket. Kita lupa bahwa Tuhan bukan pelayan bagi keinginan kita. Ia adalah pemilik segala keputusan. Ada kalanya doa tidak segera dikabulkan karena waktu yang diminta bukanlah waktu terbaik. Seperti seorang anak yang menangis ingin bermain di bawah hujan deras, tak tahu bahwa ibunya melarang karena ingin menyelamatkannya dari demam. Maka, apakah si ibu tidak sayang? Ataukah justru karena sayang, ia menunda kebebasan itu? Dalam kehidupan, logika seperti ini kadang sulit diterima. Apalagi jika yang diminta bukan hal duniawi, tetapi hal yang mulia. Hidayah, kesembuhan untuk orang tua, keselamatan dari musibah, atau rezeki yang halal. Namun justru disitulah letak ujian terbesar dalam berdoa. Menerima bahwa tidak semua yang baik menurut kita adalah baik menurut Allah. Seringkali, doa tidak datang untuk mengubah dunia kita. Ia datang untuk mengubah diri kita. Hati yang tadinya keras menjadi lunak. Ego yang tinggi menjadi rendah. Jiwa yang resah menjadi tenang, meskipun masalah belum selesai. Inilah bentuk terkabulnya doa yang tidak banyak disadari. Ketika jiwa menjadi semakin tunduk, bukan ketika situasi menjadi lebih mudah. Setiap doa sebenarnya adalah panggilan pulang kepada Allah. Dan dalam setiap panggilan itu, Allah mendengar. Tidak ada satupun doa yang hilang di antara bintang-bintang. Tidak ada yang tersesat di langit. Semua tersimpan rapi, tertulis dalam Lauhul Mahfuz,
menunggu saat terbaik untuk diturunkan sebagai rahmat atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ada waktu-waktu di mana langit terasa sangat dekat. Ketika hati remuk dan tidak tahu harus kemana, ketika hidup terasa sunyi meskipun ramai, ketika malam begitu sepi dan hanya air mata menjadi teman. Saat-saat seperti itulah, doa yang paling jujur muncul, bukan dari lisan, tetapi dari kedalaman ruhani yang hanya Allah yang tahu. Disinilah cerita tentang doa yang belum dikabulkan sebenarnya dimulai. Karena pertanyaannya bukan lagi, kenapa Allah tidak menjawab? Tetapi, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku lewat penantian ini? Dan dari sinilah muncul konflik pertama. Keraguan yang halus, kebingungan yang diam-diam tumbuh, dan keinginan untuk memahami bagaimana cara kerja doa yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai permohonan, tapi sebagai proses pendewasaan iman. Sebab barangkali, keterlambatan jawaban itu adalah bagian dari proses penciptaan versi terbaik dari diri kita. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyempurnakan. Sebab kadang-kadang, Allah tidak segera mengabulkan doa karena Ia sedang menguatkan jiwa yang berdoa itu sendiri. Dan mungkin, langit tidak diam. Mungkin, Ia sedang menyusun sesuatu. Tapi keyakinan semacam itu tidak selalu mudah dijaga ketika hari-hari terus berlalu tanpa jawaban yang tampak. Sebab manusia punya batas dalam bersabar, dan punya naluri untuk segera melihat hasil dari segala upaya. Maka wajar, jika di tengah jalan, muncul suara dalam hati yang berkata, "Sampai kapan harus menunggu?" Disinilah awal dari konflik yang paling halus namun paling dalam. Benturan antara harapan yang tak kunjung terpenuhi, dan iman yang mulai goyah. Sebuah kegelisahan spiritual yang tak selalu terlihat di wajah, tapi terasa nyata di dada. Orang-orang terus menjalani hari-hari dengan senyum dan aktivitas seperti biasa, tetapi di balik itu semua, ada pergulatan batin yang tak sederhana. Apa aku sedang diuji, atau sedang diabaikan? Pertanyaan itu bukan datang dari kebencian, tapi dari kelelahan. Sebab menunggu dalam ketaatan bukan perkara kecil. Menahan diri untuk tidak berburuk sangka pada takdir, menahan lisan dari keluhan, menahan hati agar tetap husnuzan meski hasil belum datang, semua itu butuh energi yang sangat besar. Dan jika tidak disertai pemahaman yang dalam, maka doa yang semula menjadi sumber kekuatan bisa berubah menjadi sumber kekecewaan. Banyak yang mulai merasa bahwa doanya tidak cukup suci, tidak cukup dalam, atau bahkan tidak layak untuk dikabulkan. Timbul rasa malu kepada Allah, tapi juga diam-diam timbul kekecewaan yang sulit ditepis. Aku sudah bangun malam, pikirnya. Sudah bersujud lama, sudah menangis berkali-kali. Tapi kenapa semua ini tetap saja belum berubah? Inilah konflik awal yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang benar-benar berharap lewat doa. Sebab doa yang tulus tidak mungkin tak membawa harapan. Dan harapan yang terlalu lama digantung, akan melahirkan keraguan yang pelan-pelan menyusup. Terkadang orang tidak marah, tapi kecewa secara sunyi. Ia tidak meninggalkan sholat, tapi mulai terburu-buru dalam sujud. Ia tidak menghentikan doa, tapi mulai merapalkannya tanpa ruh. Ia masih menyebut nama Allah, tapi tidak lagi dengan getaran seperti dulu. Kondisi ini berbahaya, bukan karena seseorang menjadi fasik, tetapi karena hatinya mulai merasa asing dengan kedekatan yang dulu begitu indah. Disinilah godaan itu datang. Iblis tidak membisikkan maksiat secara frontal. Ia datang lewat bisikan lembut. Mungkin kamu memang tidak dipilih. Atau, mungkin Allah lebih mendengar doa orang lain. Atau yang lebih kejam, sudahlah, untuk apa terus berharap? Jika tidak kuat memegang tali keyakinan, seseorang bisa benar-benar jatuh ke dalam perasaan bahwa doanya tidak ada artinya. Bahwa ia tidak termasuk dalam orang-orang yang doanya diangkat ke langit. Padahal semua itu tidak lebih dari kabut tipis yang menutupi cahaya, bukan cahaya itu sendiri yang padam. Ada banyak orang yang berada di tahap ini. Mereka tidak tahu apakah harus tetap berharap, atau mulai menerima bahwa harapan itu harus dikubur. Mereka menahan diri dari mengeluh kepada manusia,
tapi juga tidak tahu harus berbicara apa lagi kepada Tuhan. Dalam fase ini, seseorang bisa mulai melihat ibadah hanya sebagai kewajiban, bukan lagi kebutuhan. Doa menjadi rutinitas, bukan lagi percakapan suci. Hati mulai merasa kering, seperti tanah yang lama tak disiram. Dan dalam kekeringan spiritual itu, muncul pertanyaan-pertanyaan sunyi yang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Lalu muncullah satu dilema. Apakah terus berdoa berarti sedang beriman, atau sedang keras kepala? Apakah menunggu adalah bentuk kepasrahan, atau hanya bentuk keputusasaan yang terselubung? Di titik ini, tak sedikit orang yang mulai kehilangan arah. Padahal dalam ajaran Islam, justru inilah saat paling menentukan dalam perjalanan ruhani seseorang. Ujian terbesar bukanlah pada kesulitan hidup, tetapi pada saat ketika hati kehilangan daya untuk berharap. Ketika doa tidak lagi terasa manis, ketika munajat tidak lagi terasa menyentuh, dan ketika harapan mulai terasa berat untuk dibawa dalam hati, itulah momen krusial yang akan menentukan apakah seseorang naik tingkat dalam keimanannya, atau justru kehilangan arah. Rasulullah pernah bersabda bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, "Aku telah berdoa, tapi tidak dikabulkan." Kalimat itu, meski terdengar sederhana, adalah gambaran dari sebuah sikap hati yang tidak sabar terhadap keputusan Tuhan. Dan disitulah letak ujian sejati. Apakah kita tetap berdoa karena percaya, atau berhenti karena kecewa? Banyak yang tidak menyadari bahwa keterlambatan itu bukan penolakan, tapi cara Allah membentuk hati yang lebih kokoh. Sebab seringkali, jawaban atas doa bukan datang dalam bentuk hasil, melainkan dalam bentuk kesadaran baru. Kesadaran bahwa kita bukan sedang bernegosiasi dengan Tuhan, tetapi sedang mendekat dengan ketulusan. Bahwa doa bukan hanya sarana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi juga tempat kembali yang paling tenang. Di titik inilah, cerita ini mulai menemukan bentuk konflik sejatinya. Bukan tentang dunia yang tak berubah, tetapi tentang hati yang mulai kehilangan getar. Bukan tentang doa yang tidak dijawab, tetapi tentang jiwa yang mulai kehilangan arah. Dan pertanyaan terbesar pun muncul, apa sebenarnya tujuan dari doa, jika bukan sekadar hasil? Jawaban dari pertanyaan ini tidak bisa datang sekaligus. Ia harus dicari dalam renungan yang jujur, dalam tafakur yang panjang, dalam perenungan tentang siapa kita, dan siapa Allah sebenarnya. Sebab hanya dengan itu, seseorang bisa menemukan kembali makna sejati dari doa, bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai perjalanan menuju pemahaman terdalam tentang waktu, takdir, dan cinta Tuhan yang seringkali tersembunyi di balik penantian. Dan mungkin, inilah saatnya untuk benar-benar melihat kembali. Bukan apakah Allah mendengar, tapi apakah kita benar-benar memahami mengapa doa kadang butuh waktu untuk sampai pada jawabannya. Sebab dalam perjalanan panjang sebuah doa, terkadang bukan hasilnya yang diubah oleh langit, tetapi cara pandang kita terhadap takdir dan makna permohonan itu sendiri. Banyak yang memulai doa dengan permintaan, tapi tidak sedikit yang justru menemukan pemahaman baru dalam proses menunggu. Sebuah pemahaman bahwa waktu tidak hanya berjalan untuk menunda, tetapi untuk mempersiapkan. Hati yang terlalu cepat diberi bisa menjadi sombong. Harapan yang langsung dikabulkan tanpa ujian bisa membuat manusia lupa bersyukur. Maka seringkali, waktu adalah guru yang paling bijak dalam mendewasakan jiwa yang sedang meminta. Di titik ini, pengembangan konflik mulai membentuk dirinya. Bukan lagi sekadar pertanyaan, kenapa belum dikabulkan, tetapi mulai masuk ke wilayah yang lebih dalam. Apa yang sedang Allah ajarkan lewat doa ini? Sebab jika kita perhatikan, doa-doa yang paling lama dikabulkan adalah doa-doa yang paling melekat dalam hati. Doa yang dirawat dalam sujud-sujud panjang, yang dibacakan dengan air mata, yang disisipkan di antara zikir pagi dan malam. Yang tidak pernah ditinggalkan meski belum ada tanda-tanda jawaban, doa semacam itu secara perlahan membentuk kesadaran baru dalam diri manusia. Kesadaran bahwa yang terpenting dari sebuah doa bukan hanya hasilnya,
Tetapi siapa kita setelah doa itu menjadi bagian dari hidup kita? Banyak orang tidak menyadari bahwa saat ia berdoa agar rezekinya luas, Allah mungkin sedang membuka pintu kesabaran lebih dulu. Saat ia berdoa agar hatinya tenang, Allah mungkin sedang mempertemukannya dengan ujian-ujian kecil agar ia belajar menerima. Saat ia berdoa agar keluarganya bahagia, Allah mungkin sedang menggerakkan hatinya untuk berubah lebih lembut, lebih peka, lebih peduli. Karena kadang, jawaban dari doa itu tidak datang dari luar, tetapi lahir dari perubahan di dalam diri kita sendiri. Namun, manusia seringkali terburu-buru. Ia ingin semua terjadi sesuai waktunya, bukan waktunya Tuhan. Maka ia lupa bahwa langit punya perhitungan yang tidak bisa dilihat dari permukaan. Ada detik-detik mustajab yang disembunyikan agar manusia tetap merendah. Ada waktu-waktu rahasia yang hanya diketahui oleh jiwa yang bersungguh-sungguh mencarinya. Doa tidak selalu menunggu waktu mustajab di hari Jumat, atau sepertiga malam terakhir, atau ketika hujan turun. Tapi seringkali, waktu mustajab itu adalah ketika hati benar-benar jujur dalam berserah. Ketika manusia tidak lagi sekadar memohon agar hidupnya berubah, tapi juga memohon agar dirinya sendiri berubah. Sebab Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam momen-momen ini, seringkali muncul pertanyaan yang menohok. Bagaimana kalau ternyata Allah sudah menjawab, tapi dalam bentuk yang tidak kita inginkan? Bagaimana kalau penundaan itu adalah bentuk perlindungan? Bagaimana kalau, tidak sekarang, adalah cara Tuhan mengatakan, "Aku lebih tahu kapan waktu terbaiknya." Lalu satu demi satu, kita mulai mengingat kembali kisah-kisah dalam sejarah. Nabi Zakaria yang bertahun-tahun berdoa agar diberi anak. Nabi Yunus yang dalam kegelapan perut ikan tetap tidak berhenti menyeru nama Tuhan. Nabi Ibrahim yang sabar dalam permohonannya meski tidak tahu apa yang akan datang. Semua mereka adalah teladan tentang bagaimana doa bukan sekadar permintaan, tapi bentuk tertinggi dari penyerahan diri kepada takdir ilahi. Dan semakin kita merenungi itu, semakin kita sadar bahwa doa yang belum dikabulkan bukanlah doa yang gagal. Ia adalah doa yang sedang dibentuk oleh waktu, dilunakkan oleh harapan, diperkuat oleh kesabaran. Ia sedang dilatih untuk benar-benar pantas menjadi kenyataan. Pada akhirnya, doa bukan tentang bagaimana semesta menjawab, tapi tentang bagaimana hati tetap bertahan untuk percaya, meski belum ada yang berubah. Sebab dalam setiap sujud yang penuh kesungguhan, dalam setiap lirih permohonan yang bergetar, ada sesuatu yang sedang dibangun dalam diam, keimanan yang tidak tergoyahkan oleh waktu. Dan disitulah letak keindahannya, bahwa saat segala sesuatu terasa lambat, doa justru mengajarkan kita satu kebajikan paling tinggi dalam hidup. Bahwa menunggu dengan penuh harap adalah bentuk tertinggi dari percaya. Bahwa ketika manusia sudah tidak lagi memiliki apa-apa selain doa, saat itulah ia paling dekat dengan kekuatan sejati dari langit. Jadi jika doamu belum dikabulkan, bukan berarti Allah diam. Mungkin ia sedang menyusun jawaban yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kau bayangkan. Tapi untuk sampai ke sana, kau harus kuat menunggu, dan tetap berdoa. Namun di titik inilah ujian sebenarnya mencapai puncaknya. Ketika seseorang mulai merasa letih. Bukan letih dalam fisik, tapi letih dalam batin. Letih menunggu. Letih berharap. Letih bertanya-tanya apakah suaranya masih terdengar di langit. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat orang lain yang bahkan tidak meminta, justru mendapatkan hal yang ia harapkan. Seolah-olah semesta mempermainkan keinginan. Seolah-olah doa itu tak punya daya. Pada saat seperti inilah, iman mulai diuji bukan oleh musibah, tetapi oleh kesunyian. Kesunyian setelah doa. Kesunyian yang terasa begitu panjang, begitu pekat, begitu sunyi, hingga hati mulai goyah. Apakah benar Allah Maha mendengar? Pertanyaan itu bukan sekadar logika, tetapi perasaan yang paling dalam dari hati yang sedang rapuh. Dan pada saat inilah, seseorang bisa saja menyerah.
Ia bisa berhenti meminta, berhenti berharap, dan merasa cukup dengan kecewa. Ia mulai berpikir bahwa mungkin memang takdir tak berpihak padanya. Ia merasa sendiri. Padahal, ia sedang diawasi, dipeluk, dan diperhatikan lebih dari yang ia sadari. Ada satu titik dalam doa yang jarang disadari banyak orang. Bukan saat awal yang penuh semangat, bukan saat akhir yang penuh harap, tapi saat tengah-tengah. Saat waktu terasa stagnan. Saat permohonan sudah sering diulang, tapi belum ada apa-apa yang berubah. Di sanalah banyak yang gugur. Banyak yang menyerah. Banyak yang kehilangan semangat. Padahal di saat itulah, langit sedang menimbang. Karena tidak semua doa langsung dikabulkan, bukan karena tertolak, tapi karena Allah ingin kita sampai pada posisi iman tertinggi, ridha. Ridha, bahkan ketika belum diberi. Ridha, bahkan saat belum memahami alasan penundaan. Ridha, bukan karena sudah mendapatkan, tetapi karena tahu bahwa apapun yang diberikannya, itulah yang terbaik. Dan di momen klimaks ini, seseorang yang benar-benar sabar mulai menemukan perubahan. Bukan di luar, tetapi di dalam. Ia mulai merasa bahwa ketenangan itu ternyata tidak hanya datang dari jawaban, tetapi dari keikhlasan untuk tetap percaya. Ia mulai melihat bahwa waktu mustajab tidak selalu ditandai dengan kejadian besar, tetapi bisa sangat sederhana. Sebuah pagi yang terasa ringan, sebuah hati yang lebih tenang, sebuah pikiran yang mulai menerima. Itulah jawaban yang datang dalam bentuk yang halus, diam-diam, tapi menyembuhkan. Banyak orang menunggu doa dikabulkan dalam bentuk materi atau peristiwa besar. Padahal, terkadang doa dijawab dalam bentuk kekuatan untuk tidak menyerah. Doa dijawab dalam bentuk keberanian untuk tetap berharap. Dan ketika hati sudah sampai pada titik itu, kita mulai menyadari satu hal yang paling penting. Bahwa jawaban doa tidak selalu datang untuk mengubah hidup kita, tapi kadang untuk mengubah cara kita memaknai hidup itu sendiri. Pada akhirnya, saat seseorang telah melalui keputusasaan, keraguan, kesunyian, dan kesabaran, dan ia tetap bertahan di dalam doa, disitulah ia akan menemukan cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sebuah cahaya yang menuntun hatinya kepada pengertian yang lebih luas, bahwa Allah tidak pernah lupa. Tidak pernah menunda tanpa sebab. Tidak pernah menyakiti dengan sengaja. Tapi justru sedang merawat hati itu dengan cara yang paling lembut, paling sabar, dan paling tepat. Dan tanpa disadari, waktu mustajab itu pun datang. Ia datang bukan dalam bentuk dentuman besar. Ia datang pelan. Mungkin dalam diam. Mungkin dalam ketenangan. Mungkin dalam sebuah peristiwa yang terlihat biasa, tapi terasa luar biasa di hati. Sebuah pertemuan, sebuah pesan, sebuah kebetulan yang terlalu indah untuk disebut kebetulan. Itulah saat langit menjawab. Dan ketika jawaban itu datang, kita tidak hanya merasa senang. Kita merasa hancur dan luluh oleh cinta. Kita merasa malu karena pernah meragukan. Kita menangis, bukan karena baru diberi, tapi karena akhirnya menyadari bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Maka pada akhirnya, puncak dari semua ini bukanlah terkabulnya doa, tapi hadirnya pemahaman baru, bahwa yang selama ini kau cari bukan hanya hasil dari doa itu, tetapi kedekatan yang tumbuh selama proses menunggu. Dan pada saat itu, engkau tidak hanya menjadi orang yang doanya dikabulkan, tetapi juga orang yang dipilih untuk mengalami cinta yang dalam, cinta yang tidak tergesa-gesa, tapi menyembuhkan. Namun perjalanan itu tidak berakhir di sana. Justru di titik itulah, seseorang akan melihat bahwa apa yang ia pikir sebagai akhir dari pencarian, ternyata adalah awal dari pemahaman yang lebih luas. Ia mulai menyadari bahwa berdoa bukan hanya soal meminta, tetapi tentang mempercayai. Bahwa dalam setiap doa, ada latihan untuk berserah. Ada proses pengikisan ego.
Ada upaya menyelaraskan keinginan dengan hikmah ilahi yang tak terbatas. Ia pun mulai mengingat kembali setiap momen di mana ia merasa doanya tak berbalas. Tapi kini, dalam kilas balik yang perlahan dan jujur, ia melihat jejak kasih yang selama ini tersembunyi di balik tirai waktu. Ia melihat bahwa kegagalan yang dulu ia tangisi, ternyata adalah pintu menuju hal yang lebih layak. Ia menyadari bahwa penantian yang dulu terasa berat, justru membentuk ketangguhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan ia paham, bahwa tidak dikabulkannya doa secara langsung, ternyata adalah bentuk penjagaan. Disinilah letak rahasia yang sering luput dari perhatian banyak orang. Bahwa waktu mustajab itu tidak selalu berada di jam tertentu, malam tertentu, atau tempat tertentu saja, meskipun semua itu memiliki keutamaan. Tapi waktu mustajab sejati adalah ketika hati berada di titik kejujuran terdalam. Ketika engkau berdoa, bukan karena ingin memaksa, tetapi karena ingin mendekat. Ketika engkau meminta, bukan karena merasa pantas, tetapi karena merasa kecil di hadapan Yang Maha Kuasa. Pada saat itu, engkau tidak sedang berbicara kepada langit yang jauh, tapi kepada Tuhan yang lebih dekat dari urat nadi. Dan kedekatan itu tidak hanya terasa di waktu hening malam, atau di antara sujud panjang. Ia bisa muncul saat engkau menangis dalam hati tanpa suara. Saat engkau duduk sendirian di sudut ruangan dan merasa tidak ada yang bisa menolong selain Dia. Disitulah doa menjadi cahaya. Bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk menerangi jalan ke depan. Dan saat seseorang telah sampai di titik itu, satu hal paling mengejutkan terjadi. Ia tidak lagi sibuk menghitung-hitung doa yang belum terjawab. Ia tidak lagi terobsesi dengan hasil. Ia lebih menikmati proses. Ia mulai hidup dengan doa. Ia mulai menyatu dengan doa. Ia mulai mengerti bahwa keberkahan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada hubungan kita dengan yang memberi. Ia mulai mendoakan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Ia berdoa bukan hanya di waktu lapang, tetapi juga di tengah kesibukan. Ia menyisipkan doa dalam langkah-langkah kecil hidupnya. Bahkan dalam hal sederhana seperti makan, berjalan, bertemu orang, atau saat menyaksikan senja. Dan dari kebiasaan itu, hidupnya berubah pelan-pelan. Bukan karena semuanya jadi lebih mudah, tapi karena hatinya jadi lebih kuat. Akhirnya, ia pun sampai pada satu titik kedewasaan spiritual. Ia tidak lagi berdoa hanya untuk meminta dikabulkan, tapi karena ia tahu bahwa berdoa adalah bukti ia masih hidup. Berdoa adalah pengakuan bahwa dirinya terbatas, bahwa ada sesuatu yang lebih besar darinya yang mengatur segala, bahwa ada hikmah di balik segala jeda. Dan disitulah waktu mustajab membuka rahasianya. Bukan sekadar dalam hitungan jam atau tanggal, tetapi dalam kualitas keyakinan. Saat hati penuh kepercayaan, saat jiwa penuh harapan, saat akal mampu tunduk, dan saat mulut mampu berbisik lembut hanya kepadanya, itulah waktu paling mustajab dalam hidup seseorang. Maka ketika engkau merasa doamu belum dikabulkan, jangan tergesa menyimpulkan. Mungkin engkau belum tiba di waktu itu. Atau mungkin, engkau sudah melewatinya, dan jawabannya telah dikirim dalam bentuk yang belum kau sadari. Mungkin lewat orang-orang di sekitarmu. Mungkin lewat ketenangan yang kau rasakan. Mungkin lewat bahaya yang tak jadi menghampiri. Mungkin lewat kesabaran yang tumbuh entah dari mana. Tapi satu hal pasti, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada bisikan hati yang tak terdengar olehnya. Setiap rintihan, setiap tetes air mata, setiap getaran iman, semuanya tercatat. Allah tidak pernah alpa. Dan jika Dia belum memberi, bukan berarti Ia tidak peduli. Tapi bisa jadi, Ia sedang menunggu waktu paling indah untuk menunjukkan cintanya. Maka teruslah berdoa. Bukan hanya karena kau butuh sesuatu, tapi karena itulah cara jiwamu pulang kepadanya.